Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu di pembelajaran fisika kali ini. Yang kita bahas adalah tentang gerak lurus beraturan, yaitu di cabang fisika yang dinamakan dengan sebutan kinematika. Gerak dari suatu benda itu bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai gerak lurus, ada yang disebut sebagai gerak melingkar, ada yang disebut sebagai gerak parabola, dan seterusnya. Dan kali ini yang kita pelajari adalah gerak lurus beraturan, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Dikatakan beraturan, apa alasannya? Untuk lebih jelasnya silahkan untuk diikuti pembahasan video pembelajaran fisika untuk gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, dan dimana untuk gerak lurus beraturan ini biasa disingkat dengan GLB, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap atau konstan. Nah, di sini ada saya perlihatkan tentang grafik hubungan antara jarak perpindahan terhadap waktu atau S terhadap T. S berada pada sumbu Y dalam satuan meter dan T dalam sumbu X dalam satuan sekon. Grafik hubungan antara S dan T pada waktu T sama dengan 1, S-nya adalah 1, pada waktu T2, S-nya S2, pada waktu T3, S-nya T3, S3, dan kemudian pada waktu T4, S-nya S4, dan ternyata jika dihubungkan maka akan didapatkan suatu kurva berbentuk garis lurus, seperti nampak pada gambar, atau yang disebut sebagai grafik linier. Jadi hubungan antara S terhadap T itu adalah menghasilkan grafik linier, yang mana dari bentukan yang didapatkan di sini memiliki nilai sudut yang tetap, yaitu sudut alfa, dan dengan demikian maka dari sudut alfa yang sudah ditentukan tadi dapat kita nyatakan bahwa besarnya tangen alfa adalah sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah S, kemudian sisi samping sudutnya adalah T, maka tangen alfa sama dengan S per T, yang kemudian disebut sebagai nilai kecepatannya. Jadi nilai kecepatannya adalah konstan dengan besarnya sama dengan tangen alfa. Sedangkan untuk grafik hubungan antara V terhadap T, seperti pada grafik berikut ini, yaitu T pada sumbu X-nya dan V pada sumbu Y-nya, selama waktu dia bergerak, kecepatannya tetap sebesar V. Nah, dari hubungan grafik V terhadap T di sini didapatkanlah suatu luasan dari bidang X dan Y di sini, yaitu luasan tersebut kemudian dihasilkan suatu besaran yang dinamakan dengan jarak perpindahan atau jarak tempuhnya. Jadi jarak tempuh atau jarak perpindahan itu besarnya adalah sama dengan luasan darah yang diarsir. Luasannya adalah panjang kali lebar, maka panjangnya V, lebarnya adalah T, S sama dengan V kali T. S sama dengan jarak perpindahan satuan meter, V kecepatannya dalam satuan meter per sekon, dan T selang waktu dalam sekon. Setelah kita pelajari konsep tentang gerak lurus beraturan tadi, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Sebagai contoh soal yang nomor 1, sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap dengan kecepatannya adalah 5
meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 45 meter? Nah, dengan menggunakan konsep tadi bahwa V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T, maka dengan mudahnya contoh soal nomor 1 ini dapat kita selesaikan. V-nya 5 meter per sekon, S-nya 45 meter, maka T sama dengan S per V. Sama dengan 45 dibagi 5, hasilnya adalah 9 sekon. Jadi benda tadi yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dan dapat menempuh jarak sejauh 45 meter, maka untuk mencapai jauhnya 45 meter tadi memerlukan waktu selama 9 detik atau sekon. Untuk contoh soal yang nomor 2, sebuah kereta api dari Tulungagung ke Kota Malang jaraknya sekitar 180 km, berangkat pukul 07.00, tiba di Malang pukul 09.30. Jika lintasan kereta api tersebut dianggap lurus dan kecepatannya tetap atau konstan, tentukan besarnya kecepatan kereta api tersebut. Jadi tetap menggunakan perumusan S sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T atau T sama dengan S per V. Dari soal contoh 2 ini diketahui S sama dengan 180 km, T sama dengan 0,0930 sampai dikurangi dengan 0,0700, berarti waktu yang diperlukan 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. V sama dengan S per T berarti sama dengan 180 km per 2,5 jam, hasilnya adalah 72 km per jam atau sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 detik atau sekon, sehingga dapat dinyatakan kecepatan kereta api tersebut dalam setiap detiknya adalah sebesar 20 meter per sekon. Berikutnya adalah contoh soal nomor 3. Dua buah benda A dan B mula-mula dia punya jarak 120 meter satu sama lainnya. Benda A bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon dan benda B bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kapan dan di mana keduanya akan saling bertemu? Jika A dan B bergerak saling berhadapan serta berangkatnya pada waktu yang sama, maka dengan demikian dapat dicari solusinya adalah kita mulai dari membuat gambarnya dulu. A dan B berjarak 120 meter adalah sebesar PH. A di sebelah kiri, B di sebelah kanan. A bergerak ke kanan, B bergerak ke kiri dengan kecepatan A8 dan kecepatan B-nya adalah 4. Pada suatu saat dia ketemu. Nah, di A dan B bersama-sama bergerak saling berhadapan dan akhirnya bertemu pada suatu tempat tertentu. Nah, kapan dan di mana tempat bertemunya akan kita bisa selesaikan dengan cara bahwa A menempuh jarak sejauh SA, B menempuh jarak sejauh SB. Besarnya SA plus SB sama dengan PH yang besarnya adalah 120 meter, berarti 120 sama dengan S adalah V kali TA dan SB adalah VB kali TB, berarti 120 sama dengan VA dikalikan TA plus VB kali TB. Karena bergerak bersama-sama kemudian bertemu, maka waktu yang diperlukan oleh A ke arah kanan, B ke arah kiri bertemunya dalam waktu yang sama, sehingga TA sama dengan TB sama dengan T, maka 120 sama dengan 8 kali T plus 4 kali T sama dengan 120 sama dengan 12T, maka T nya adalah
120 dibagi 12 sama dengan 10 sekon. Jadi setelah bergerak selama 10 detik, A dan B akan bertemu pada suatu tempat tertentu yang besarnya adalah bisa dicari dari mencari SA dulu. SA sama dengan VA kali T, berarti 8 kali 10 sama dengan 80 meter. SB nya adalah VB kali T sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 meter. Jadi keduanya akan bertemu setelah A menempuh jarak sebesar 80 meter ke kanan, B nya bergerak sejauh 40 meter ke arah kiri dalam waktu 10 detik. Nah, jadi untuk contoh soal nomor 3 sudah bisa kita selesaikan. Kemudian contoh soal yang nomor 4. Dua buah mobil A dan B mula-mula keduanya berjarak 150 meter. Kemudian keduanya bergerak bersama-sama dengan mobil A mengikuti mobil B, jadi saling mengikuti ya. Jika kecepatan mobil A sebesar 10 meter per sekon, sedangkan mobil B 5 meter per sekon, nah, kapankah A akan menyusul mobil B dan di mana tempatnya? Artinya setelah menempuh jarak berapa kilometer atau berapa meter. Nah, kita gambarkan A dan B berjarak 150 meter, kemudian keduanya akan bergerak dengan kecepatan masing-masing dan akhirnya A menyusul B, berarti saat menyusulnya itulah dia keduanya saling beriringan. Nah, sehingga dengan demikian dia mencapai pada posisi di C dari A tadi, kemudian A mencapai C, B mencapai C. Maka A akan menempuh jarak sejauh SA dan B menempuh jarak sejauh SB. TAC sama dengan TBC, karena bersama-sama kemudian ketemu, maka waktu yang diperlukan adalah juga sama dengan T. Nah, T-nya ini adalah dirumuskan sama dengan S per V, berarti SA per VA akan sama dengan SB per VB. SA-nya kita cari dibagi dengan VA, VA-nya 10 sama dengan SB-nya adalah SA dikurangi 150 dibagi dengan VB-nya adalah 5. Nah, 10 dengan 5 saling membagi, akhirnya hasilnya 2, maka SA sama dengan 2SA min 300. Jadi 10 bagi 5 tadi 2 pindah ke arah kanan, sama dengan 300 meter, sedangkan SB sama dengan SA min 150, berarti 300 dikurangi 150 sama dengan 150 meter. Nah, TAC sama dengan SA per VA. SA-nya tadi adalah 300, VA-nya adalah 10, maka TAC atau sama dengan TBC sama dengan T tadi, salah satu kita gunakan, hasilnya adalah 300 dibagi 10 sama dengan 30 sekon. Jadi mobil A akan menyusul mobil B setelah menempuh sejauh 300 meter dan dalam waktu 30 detik. Sedangkan mobil B nya bergerak sejauh 150 meter. Demikian tadi pembahasan gerak lurus beraturan. Setelah Anda semuanya menyimak, pastinya sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan, dan di dalamnya materi tersebut ada konsep apa saja dan bagaimana cara memanfaatkan dari konsep gerak lurus beraturan tadi dalam penyelesaian suatu soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus beraturan tersebut. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.